Nama saya Nia Anggriani Pardede dengan NPM 211230089. Saya adalah mahasiswa S2 Manajemen Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai case study implementasi teknologi informasi dalam rantai pasok di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk pemenuhan AAS mata kuliah Supply Chain Management. PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang bergerak di industri makanan dan minuman. Dalam beberapa tahun terakhir, Indofood menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi rantai pasoknya, terutama dalam aspek integrasi informasi, koordinasi antar divisi, dan ketepatan waktu pengiriman. Adapun deskripsi permasalahan yang dihadapi PT Indofood beberapa tahun terakhir, yaitu yang pertama kurangnya transparansi informasi, yang kedua ketidakefisienan dalam pengelolaan persediaan, yang ketiga keterlambatan pengiriman produk, yang keempat kurangnya pemanfaatan teknologi RFID. Adapun kronologi masalahnya, pada tahun 2021 Indofood menyadari adanya ketidakefisienan dalam rantai pasok akibat kurangnya integrasi sistem informasi. Pada tahun 2022, perusahaan mencoba menerapkan ERP untuk mengintegrasikan sistem informasi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam adopsi di seluruh unit bisnis. Pada tahun 2023, masalah dalam pengelolaan persediaan semakin memburuk dengan fluktuasi stok yang mengganggu produksi dan distribusi. Pada tahun 2024, perusahaan mempertimbangkan untuk menerapkan teknologi RFID guna meningkatkan visibilitas rantai pasok dan mengurangi kehilangan barang. Adapun analisis dan solusi, yang pertama, bagaimana peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok di PT Indofood. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok di PT Indofood dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan integrasi sistem. Implementasi ERP memungkinkan data dari berbagai perusahaan dan berbagian perusahaan dapat diakses secara real time oleh seluruh pihak terkait. Yang kedua, transparansi dan akurasi data. Dengan teknologi informasi yang terintegrasi, transparansi data dapat meningkat. Yang ketiga, pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Dengan sistem berbasis teknologi informasi yang mendukung pemantauan persediaan secara real time, Indofood dapat mengurangi masalah kelebihan atau kekurangan stok. Yang keempat, peningkatan ketepatan waktu pengiriman. Teknologi informasi dapat mengotomisasi proses distribusi dan membantu merencanakan pengiriman dengan lebih efisien. Yang kedua, pengoptimalan penggunaan data dalam rantai pasok Indofood. Indofood dapat mengoptimalkan penggunaan data dalam rantai pasok dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan analisis data real time. Dengan menerapkan sistem yang mengumpulkan data secara real time seperti ERP atau sistem manajemen persediaan, Indofood dapat memantau seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir, termasuk stok bahan baku, status produksi, dan pengiriman produk. Yang kedua, pemanfaatan data untuk prediksi permintaan dan pengadaan. Indofood dapat menggunakan data historis untuk memprediksi fluktuasi permintaan produk dan kebutuhan bahan baku. Yang ketiga, penerapan bisnis intelijen atau BI. Teknologi bisnis intelijen dapat membantu Indofood dalam mengolah data menjadi wawasan strategis untuk meningkatkan pengambilan keputusan seperti dalam perencanaan, persediaan, distribusi, dan pemasaran produk. Yang keempat, optimasi rantai pasok dengan IoT. Penggunaan Internet of Things atau IoT untuk memonitor kondisi persediaan, suhu bahan baku, dan status pengiriman barang secara real time dapat memberikan data tambahan yang berharga dalam mengoptimalkan proses rantai pasok. Yang ketiga, keuntungan dan tantangan dalam penerapan ERP di Indofood. Keuntungannya yaitu yang pertama, integrasi sistem. ERP mengintegrasikan seluruh sistem informasi di perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Yang kedua, efisiensi operasional. Otomatisasi proses seperti pengelolaan persediaan, produksi, dan pengiriman dapat mengurangi beban administrasi manual serta meningkatkan efisiensi dan akurasi. Sedangkan tantangan penerapan ERP, yang pertama biaya implementasi. Biaya implementasinya mungkin membutuhkan investasi yang cukup besar. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam adopsi. Pengguna di berbagai divisi mungkin mengalami kesulitan dalam mengadopsi sistem baru, terutama jika mereka sudah terbiasa dengan sistem lama.
Yang kedua, adapun keuntungan dan tantangan dalam penerapan Customer Relationship Management di Indofood. Keuntungannya adalah yang pertama, peningkatan hubungan dengan pelanggan. Sistem CRM memungkinkan Indofood untuk memantau interaksi dengan distributor, pengecer, dan konsumen akhir, serta membantu dalam pengelolaan hubungan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih dalam mengenai kebutuhan pelanggan. Kemudian dapat melakukan personalisasi layanan. Karena dengan data CRM, Indofood dapat dengan lebih mudah menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan tantangan dalam penerapan CRM adalah pengelolaan data yang besar. Sistem CRM mengumpulkan banyak data pelanggan yang memerlukan manajemen yang harus berhati-hati untuk memastikan keamanan dan privasi data. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Untuk memanfaatkan CRM secara optimal, Indofood perlu mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan staf dan pemeliharaan sistem. Sedangkan keuntungan dan tantangan dalam penerapan RFID atau Radio Frequency Identification di Indofood, keuntungannya adalah pelacakan barang dapat dilakukan secara real time. Kemudian peningkatan akurasi stok. Dengan RFID, maka PT Indofood dapat memantau lokasi status barang secara real time dan dengan RFID pengelolaan persediaan menjadi lebih akurat karena setiap pergerakan barang tercatat secara otomatis. Sedangkan tantangannya, biaya penerapan dan pemeliharaan serta adanya keterbatasan infrastruktur jika penerapan RFID sudah diterapkan di Indofood. Adapun simulasi pengurangan kehilangan barang dengan implementasi teknologi RFID, di sini saya mengasumsikan total barang yang dikirim dalam distribusi adalah 100.000 unit per bulan. Berdasarkan data, Indofood mengalami kehilangan barang sebesar 2% dari total barang yang dikirim. Kehilangan barang tanpa RFID, kehilangan barang per bulan, yaitu adalah 2% kali 100.000, yaitu 2.000 unit. Sedangkan jika sistem RFID sudah diterapkan, maka dapat mengurangi kehilangan barang sebesar 50% karena pelacakan yang lebih akurat. Maka kehilangan barang dengan telah diterapkan RFID akan berkurang, yaitu 1% dikali 100.000 unit, maka menjadi 1.000 unit. Dengan penerapan RFID, kehilangan barang bisa berkurang dari 2.000 unit menjadi 1.000 unit per bulan, menghasilkan penghematan sebesar 1.000 unit yang sebelumnya hilang, yang meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi kerugian. Yang kelima, adapun rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja rantai pasok Indofood dengan teknologi informasi. Yang pertama adalah PT Indofood harus melakukan integrasi sistem secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, optimalkan penggunaan RFID dan IoT. Yang ketiga, investasi dalam pelatihan dan perubahan budaya. Yang keempat, penggunaan data untuk melakukan prediksi dan pengelolaan persediaan. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga. Demikian presentasi saya mengenai analisis terhadap permasalahan yang dihadapi PT Indofood khususnya untuk implementasi teknologi informasi dalam rantai pasok. Cukup sekian presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.